setan tatan purun panelahing tanono wani mewah panggawe ala gunane wong luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita terjadi sekitar tahun 70-an. Sebuah tragedi menimpa keluarga gua. Memang gua belum lahir waktu kejadian ini terjadi. Musibah itu menimpa keluarga gua ketika itu bapak dan ibu gua kehilangan anak pertama. Waktu itu kakak gua yang pertama menjadi tumbal pelaku pesugihan pemakan bayi. Di daerah gua, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada satu ritual pesugihan yang dinamakan nyupang teluh, di mana setiap pelaku ritual ini harus memburu bayi, terutama bulan Mulud dalam kalender Jawa atau bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Konon si pelaku dalam melancarkan aksinya bisa terbang, juga bisa berubah menjadi binatang yang konon juga katanya ada 40 jenis binatang yang bisa ditiru oleh si pelaku. Sebelum masuk lebih jauh ke ceritanya, izinkan gua mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan yang udah sudi mampir di channel Misteri Story. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscriber, juga buat kawan-kawan yang udah support gua ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kawan-kawan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali ke ceritanya. Bulan Mulud merupakan bulan yang mungkin menakutkan bagi para orang tua yang mempunyai bayi, terutama bayi yang berusia di bawah 40 hari. Pada bulan itu, konon katanya para pelaku pesugihan teluh sedang gencar-gencarnya mencari tumbal. Istilahnya, bulan Mulud merupakan bulan jatuh tempo. Para pelaku harus store bayi kepada siluman yang jadi junjungannya supaya kekayaannya bisa bertambah. Waktu itu ibu gua baru melahirkan putra pertamanya, bayi laki-laki. Ketika bayi itu berusia 6 hari, belum puputan dan belum dikasih nama. Waktu itu waktunya selepas maghrib. Jadi semua anggota keluarga pada sholat maghrib berjamaah di musola. Di rumah gua ada ibu dan bibi gua. Tiba-tiba bayi itu menangis keras. Ibu kaget, langsung memeluk anaknya. Bibi gua datang dan menanyakan kenapa bayi menangis keras banget. Belum sempat ibu menjawab, tiba-tiba seekor kucing keluar dari kolong dipan tempat tidur. Ibu dan bibi kaget. Refleks bibi gua ambil sapu dan mengusir kucing itu. Ketika kucing berhasil diusir, selang gak beberapa lama, tiba-tiba entah dari mana munculnya, tiba-tiba puluhan kecoa muncul. Makin lama, kecoa itu makin banyak. Lagi-lagi, bibi berusaha mengusir kecoa itu dengan menggunakan sapu. Sedang ibu gua memeluk erat-erat si bayi yang masih menangis gak henti-henti. Rupanya tangisan bayi yang keras kedengaran sampai musola, yang kebetulan gak begitu jauh dari rumah gua, sekitar 15-an meter lah. Bapak dan kakek gua langsung menenangkan. Bapak memeluk bayi
sedangkan kakek mundar-mandir sambil bibirnya komat kamit baca doa berusaha mengusir gangguan. Tiba-tiba tangisan bayi berhenti. Bapak usap-usap kepala si bayi sambil baca sholawat. Waktu itu keadaan kamar gak begitu terang. Satu-satunya penerangan hanya dari lampu minyak. Tahun 70-an di kampung gua belum ada listrik. Jadi bapak nggak ngeh keadaan sebenarnya si bayi. Tapi setelah bapak ngedeketin bayi ke lampu minyak, kagetlah bapak. Bapak melihat kepala bayi di bagian ubun-ubun terlihat sedikit gosong. Astagfirullah. Pak, ini gimana? Si Otong kepalanya kena hitam. Kita harus gimana, Pak? Kata bapak kepada mbah gua. Mbah menyarankan agar semua anggota keluarga membaca sholawat. Mudah-mudahan masih bisa ketolong, kata si mbah. Hampir semalaman seisi rumah gak bisa tidur. Perasaan takut dan khawatir menyelimutinya. Keesokan paginya, keadaan bayi makin parah. Suara tangisnya makin parau. Semua keluarga jadi bingung. Terus ada seseorang tetangga menyarankan agar minta tolong sama orang yang ngerti cara ngobatin bayi yang terkena gangguan teluh. Orang yang ngerti ngobatin bayi itu ada di desa Kemukten. Letaknya lumayan jauh dari desa gua, kira-kira sekitar 10 kilometeran. Tak tunggu waktu lama, bapak segera pergi ke tempat orang yang bisa ngobatin bayi yang terkena gangguan teluh dengan diantar orang tadi yang ngasih tahu. Sesampainya di tempat orang pintar itu, bapak langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Si orang pintar itu terdiam sesaat, lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba dari mulutnya keluar ucapan, "Sayang sekali terlambat. Anakmu sudah digoreng. Kamu harus sabar ya. Ini buat bungkus bayi," kata orang pintar itu sambil menyerahkan kain putih. Bapak gak tanya fungsi kain putih itu buat apa. Mungkin bapak udah lemes dan sedih. Putra pertamanya jadi korban pesugihan teluh pemangsa bayi. Sesampainya di rumah, ternyata bayi itu sudah meninggal dalam keadaan sekujur tubuhnya gosong di sana sini. Terutama ubun-ubun bayi gosong sampai menghitam. Dapat dipastikan dia jadi tumbal teluh. Suasana duka menyelimuti keluarga gua. Demikian cerita kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil pelajaran. Jangan sampai kita terjebak ritual pesugihan apapun. Niscaya akan berakhir sengsara di dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan telinga kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.